Oke, halo guys, kembali lagi di Ido Gaps. Dan kita balik lagi di konten di segmen bacain ya. Sang Pengasuh oleh Tika Handayani. Oke, mengasuh apa ya? Oke, seperti biasa kalian bisa langsung aja cek link bacanya di deskripsi atau bisa kalian langsung kunjungi tintamas.co.id ya. Kamu yakin mau kerja jadi pengasuh? Emang kuat ngurusin bocah? Kamu aja kadang masih cengeng. Kiki, teman satu kampus, meledekku saat kami berbincang melalui ponsel. Support dong ah. Aku merenggut kesal karena merasa diremehkan. Bukan tanpa alasan, aku mengambil pekerjaan sebagai pengasuh anak. Kondisi keuangan keluarga di kampung yang kian morat-marit membuat aku harus memutar otak untuk mencari biaya kuliah sendiri. Lowongan sebagai pengasuh aku dapatkan dari sebuah koran lokal. Setelah melihat persyaratan yang tak begitu sulit dan upah yang ditawarkan cukup besar, aku memutuskan untuk mencoba peruntungan. Liburan semester kali ini aku bisa manfaatkan untuk mengumpulkan uang. Tak menunda lama, aku langsung menghubungi nomor memasang iklan yang bernama Bu Wulan. Saat interview via telepon, tidak begitu banyak yang ditanyakan oleh beliau. Kamu suka anak-anak? Pertanyaan yang diajukan membuat aku tersenyum kecut. Tentu saja saya suka, Bu. Bagi saya anak-anak itu mengemaskan sekaligus menyebalkan. Aku menyambung dalam hati. Kalau bukan demi uang, mungkin aku akan berpikir 1000 kali untuk pekerjaan ini. Kamu sekarang tinggal bersama siapa? Keluarga saya di kampung, Bu. Di sini saya ngekos. Wanita itu terdengar menggumamkan sesuatu, namun entah apa. Diam-diam kalian. Suara berantakan yang tiba-tiba dari wanita itu membuat aku tersentak kaget. Oh, mungkin, diam kalian. Bulan kemudian kembali berucap dengan tenang, seolah tak ada kejadian apapun. Datanglah besok, kamu tidak harus tinggal di sini. Datang pagi, pulang sore hari. Jadi tidak perlu bawa banyak barang. Baik, Bu, aku ucapkan sedikit gugup. Mereka berdua anak-anak yang lucu. Kamu pasti suka sama mereka. Wanita itu menutup panggilan dengan menyisakan tawa yang terasa sedikit aneh bagiku. Kamu pasti suka mereka. Curiga kan? Oke guys. Keesokan paginya dengan menggunakan jasa ojek online, aku sampai di depan sekolah rumah yang memiliki halaman luas dan pagar yang tinggi. Walaupun cat pagar sudah mengelupas di sana-sini, tetapi tidak mengurangi kesan mewah dari rumah berwarna putih tersebut. Aku memencet bel sambil mengamati lingkungan sekitar. Jarak antara rumah ke rumah cukup jauh. Perumahan yang berada di dekat bukit itu seperti disengaja untuk memberi kesan berbeda, muram dan tak terjangkau. Mungkin pagar terbuka secara otomatis. Aku melangkahi halaman berumput tebal yang terawat dengan baik menuju teras. Seorang wanita yang kupastikan adalah Bu Wulan telah menunggu kedatanganku. Cantik, walaupun sudah tidak muda lagi. Ayo langsung masuk saja, Anggi, nama kamu kan? Kan nama kamu. Aku mengangguk lalu masuk ke ruangan tamu yang luas dengan perabotan mentereng. Bu Wulan mempersilahkan aku duduk. Kamu menunggu dulu, anak-anak sedang bermain di bukit kecil di belakang rumah. Itu tempat favorit mereka. Suka lupa waktu mereka berdua kalau main di situ. Bulan mengangkat sudut bibirnya sekilas. Beliau lalu mengajakku untuk menemaninya sarapan. Ia bercerita tentang keluarganya. Di rumah besar itu, mereka hanya tinggal bertiga. Suaminya yang telah berpulang 6 bulan yang lalu. Kedua anaknya sangat terpukul karena mereka begitu dekat dengan sang ayah. Sikap mereka berubah menjadi nakal dan pemberontak. Mereka kesepian. Saya sudah berusaha supaya mereka senang, tapi mereka tetap merasa sepi. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari seorang pengasuh untuk menemani mereka. Kamulah orangnya, ia menatapku dalam-dalam. Seusai sarapan, kami duduk di ruang tengah. Bu Wulan menunjukkan foto kedua buah hatinya yang tersusun rapi di album. Delon dan Dika, nama mereka. Kedua bocah laki-laki, tampan berusia 5 dan 7 tahun. Keasyikan berbincang tak terasa hari sudah beranjak siang, namun kedua bocah itu belum juga tampak batang hidungnya. Kamu istirahat saja dulu di kamar mereka, nanti saya bangunkan kalau mereka sudah pulang bermain. Bu Wulan mengantarku masuk ke sebuah kamar luas dengan dekorasi khas bocah laki-laki. Aneka mainan robot dan mobil-mobilan yang ada di sudut kamar. Begitu juga tumpukan komik dan buku mewarnai di atas meja belajar. Aku berbaring di atas satu ranjang yang paling dekat dengan pintu. Perut kenyang yang dikombinasikan dengan hawa sejuk dari pendingin ruangan membuat mataku terasa berat.
Aku tersentak bangun saat mendengar suara benda jatuh. Terlihat tumpukan komik di meja belajar telah berserakan di lantai. Masih terheran-heran, aku melihat jam di pergelangan tangan sudah pukul 3 sore. Cukup lama aku tertidur rupanya. Sungguh memalukan untuk hari pertamaku bekerja. Tak lama terdengar suara gaduh langkah kaki berlarian. Aku segera keluar kamar berharap menemukan kedua bocah itu. Namun setelah menyusuri mulai dari ruang tamu hingga dapur, tak kujumpai sosok mereka. Sudah bangun, Anggi? Suara bualan membuatku terlonjak kaget. Iya bu, maaf saya kurang sopan berkeliaran tanpa izin. Tadi sepertinya saya dengar suara anak laki-laki. Anak sedang berlarian. Mereka sudah pulang ya bu? Wajah bulan tampak datar saat menjawab. Mungkin karena sikap lancangku barusan. Iya, mereka tadi sudah pulang sebentar, terus pergi lagi. Nanti sore saja kamu kenalan sama mereka. Aku mengangguk, merasa sedikit kecewa karena tenagaku saat ini tidak terlalu dibutuhkan. Bulan sepertinya bisa membaca raut wajahku. Nanti untuk seterusnya kamu harus mendampingi mereka bermain. Awasi dan temani mereka. Buat mereka senang. Kamu bisa kan, Anggi? Sorot matanya yang tajam terasa mengintimidasi. Tentu saja Bu, saya berusaha sekuat tenaga agar mereka senang dan tidak kesepian lagi. Dalam benakku. Aku sudah memikirkan beberapa permainan seru yang bisa kami coba besok. Bulan menawariku makan siang yang terlambat. Aku menerima dengan sedikit malu mengingat kebodohanku yang tertidur cukup lama tadi. Hari mulai beranjak sore. Bulan terlihat gelisah. Ia terus-terusan melirik ke arah jam dinding antik yang terpajang di ruang tengah tempat kami duduk mengobrol menghabiskan waktu. Setengah jam lagi kita susul mereka ke bukit kecil itu. Ia bergumam, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin akibat rasa gelisah karena sang buah hati belum juga pulang. Saat jam dinding berdetak tepat di angka 6, Bulan menarik tanganku menuju pintu belakang yang ada di dapur. Setengah berlari, aku mengikuti langkahnya. Kami terus berjalan menyusuri halaman belakang yang dipenuhi pepohonan dan bunga-bunga menuju sebuah bukit kecil. Suasana sudah mulai gelap. Bulan terus melangkah dengan terburu-buru tanpa melepaskan pegangan tangannya padaku. Pasti beliau panik karena mereka belum juga melihat keberadaan kedua anaknya. Semoga tidak terjadi sesuatu dengan bocah-bocah itu. Kami akhirnya tiba di tempat bukit yang cukup landai. Kubayangkan aku dan anak-anak itu bermain petak umpet di sana, main lari-larian, sepertinya juga seru. Di sini mereka. Aku kembali mengalihkan perhatianku pada Bulan. Aduh, kenapa ya? Wanita itu sudah melepaskan pegangan tangannya dan melangkah perlahan menuju. Apa itu? Bulan menoleh ke arahku. Gerakannya tiba-tiba membuat aku tersentak kaget. Itu mereka. Ia tersenyum sambil menunjuk sesuatu yang ada di hadapannya. Aku memejamkan mata, berusaha menyesuaikan penglihatan, pemperempuanan gitu ya. Suasana yang semakin gelap. Ada satu gundukan di dekat Bulan, bukan ada dua gundukan dengan penanda yang terbuat dari kayu tertancap di atasnya. Aku melangkah makin dekat. Sepertinya ada tulisan di kayu itu. Delon Dika. Apa-apaan ini? Bulan, apa ini masuknya? Rasa takut mulai menjalar hingga membuat sendi-sendi tubuhku melemas. Suara tawa histeris wanita itu menghentikan pertanyaanku. Ia terus saja tertawa sambil terbungkuk-bungkuk seakan sesuatu yang lucu baru saja terjadi. Di sana itu tempat kamu. Ia kembali menunjuk ke sebelah gundukan paling ujung. Terdapat sebuah lubang kosong yang sepertinya baru selesai digali. Deg-degan. Mana malam-malam ini bikinnya. Akan tetapi saat kesadaran mulai menjangkau pikiranku dan memberikan peringatan bahwa aku sedang dalam bahaya, sebuah benda keras menghantam kepalaku hingga aku terjatuh. Temani mereka kesepian. Bahkan setelah mati pun keduanya masih terus mengganggu dan dengan rengekan mereka. Mereka selalu bilang, "Mama, aku mau papa. Aku mau papa." Mereka membuat saya muak. Wanita itu menjerit seperti kesetanan. Dalam keremangan cahaya, wanita cantik itu benar-benar berubah seperti iblis. Sangat mengerikan. Tunggu, Bu. Jangan, tolong. Aku beringsut saat Bulan datang mendekat dengan sebuah sekop di tangannya. Ketakutan yang amat sangat membuat suara yang keluar dari mulutku hanya serupa cicitan tikus. Tidak akan ada yang mendengarmu, tidak akan ada yang datang. Bulan tertawa seperti orang gila. Tidak akan ada yang mendengarmu, tidak akan ada yang datang.
Bulan tertawa seperti orang gila. Tidak sepertinya dia benar-benar sudah gila. Aku berusaha bangkit dengan kepalaku yang terasa berkunang-kunang, namun satu hantaman membuat aku kembali tersungkur. Satu hantaman lagi datang menyusul tepat di belakang kepalaku, kemudian gelap. Aku terbangun dengan sensasi tercekik yang aneh. Tubuhku terasa ditimpa sesuatu yang berat. Saat kubuka, pandanganku terhalang oleh benda yang membuat mataku perih. Gelap, sangat gelap di sini. Sesak, aku tidak bisa bernapas. Kakak, kakak, temani kami bermain. Kami kesepian. Dikubur hidup-hidup, guys. Horor juga ya ini ceritanya. Seru juga lah baca cerita horor kali-kali ya. Oke, mungkin segitu aja buat sang pengasuh kali ini. Jadi mengasuh sampai liang lahat ya guys. Segitu aja mungkin buat cerita kali ini. Kita kembali lagi di konten bacaan berikutnya dan bye.